ada satu lagi nih, ini yang mungkin, sekarang lagi ini juga nih, Pastor. Banyak banget anak-anak juga lagi pada ini, pendapatnya tentang HTS nih, Hmm. hubungan tanpa status dengan prinsip jalanin aja dulu. Gimana tuh, Pastor? Saya nggak bisa bilang iya atau enggak, tapi gini, kadang kejelasan seseorang membangun hubungan itu berbanding lurus dengan kedewasaan mereka, Hmm, sejujur-jujurnya. hmm, Sangat berbanding lurus. Kalau orang udah dewasa, udah tahu hidupnya mau dibawa kemana, tidak mungkin dia pakai kata jalanin dulu aja. Dia pasti hmm, akan berusaha ngasih kepastian. Tapi kalau hubungan tanpa status, prinsip jalanin dulu nih aja berarti kayak mereka berdua mau ngapa-ngapain, apa namanya belum tahu mau ngapain, mau jalanin hmm, dulu, ya silahkan berteman. Tapi oke. tapi saya tidak rekomen kamu untuk masuk ke yang lebih dalam seperti pelukan atau Hmm, gandengan tangan, nggak perlu bagi saya. Temenan ya temenan aja. Karena saya menemukan hubungan tanpa status itu lebih banyak nyakitin ya jujur aja sih. hmm, Lebih banyak nyakitinnya. Jadi kalau misalnya memang kamu masih mau temenan, hmm, ya kamu silahkan berteman dulu. Saya karena hubungan tanpa status itu, ya saya temuin nggak tahu ya, kok di Indonesia banyakan yang rugi perempuan sih. Hmm, banyak yang perempuan yang rugi, iya, cowok bodo amat maksudnya. Karena iya cowok sih, kadang hubungan tanpa status dia juga masih suka chat yang lain, kan nggak ada status. iya sih. Hmm, masih suka kayak gitu. Nah, kadang juga harus ditanya, kenapa misalkan kalian merasa cocok satu sama lain? Kenapa hanya hubungan tanpa status? Kenapa? Apakah kamu nggak Hmm, mau terikat? Dan hmm, kalau kamu nggak mau terikat, kenapa alasannya? Kenapa kamu nggak mau oke. komit untuk kenal dia lebih dalam? Apakah kamu masih mau main-main sama yang lain? Hmm, Nah, yang kayak gitu. oke. Jadi sebelum saya nanya itu harus ditanya dulu, kenapa kamu hubungan tanpa status? Masih nggak tahu kamu dibawa kemana, Kak? Kenapa kamu nggak tahu? Terus kalau kamu nggak tahu, kenapa kamu baperin anak orang? Nah, itu dia. Gitu. Kalau misalnya kamu masih memang belum tahu mau gimana-gimananya, kamu kenapa nggak ngomong jujur? Tapi kalau misalnya belum tentu ke situ, ya kamu harus ngomong dari awal jelas. Kita belum tentu ke situ, tapi kita Hmm, ngobrol dulu ya. Tapi nah, juga jangan jelas kalau dia kontak sama cowok lain, jangan jelas. Masalahnya banyak cowok kayak gini, kita jalin dulu aja ya. Tapi ceweknya kontak cowok lain dia jelas. Yang fair dong. Dianya iya, banyak kontak cewek lain, ceweknya banyak kontak iya, dia jealous. nggak match Kalau ya memang berarti. belum kalau memang belum tahu mau ngapain, masih temenan, mungkin udah ada rasa tapi belum tahu, belum berani, ya sudah, jangan larang dia kontak sama yang lain. Dan kalau misal tiba-tiba dia kepincut sama yang lain, jangan marah dan tersinggung. Hmm, Let's be fair, fair aja. Masalahnya orang tuh nggak fair di situ. Mereka cuma mau jaga fans doang. Mereka cuma hmm, mau deketnya, mereka mau dapat enaknya, komitmen nggak mau, ciuman doang maunya. hmm, Tapi kalau ditanya, kita bukan cuma temenan doang kok, temen kok nyium. Terus hmm, abis itu kalau dia deket sama cowok lain tersinggung, cemburu dan sebagainya. Kamu nggak bisa kayak gitu. Kalau kamu nggak mau mengikat dia sedalam tali komitmen, minimal komitmen untuk saling kenal, hmm, jangan jangan kamu seakan-akan bikin dia nggak ada jalan. Itu bukan sikap yang baik dan bukan sikap yang gentleman. hmm. Gitu. Itu sih prinsip saya. Sip. Terima kasih, thank you, Pastor. Oh, mungkin berarti juga satu tadi kan terkait dengan tujuannya mau kemana, ini apa yang dikaitan dengan HTS itu. Lalu bisa juga mungkin yang kedua tadi belum tahu arahnya juga mau kemana lah ibaratnya ya akhirnya. Mhm, Sebenarnya sih lebih baik itu kasih kepastian benar kan ya Pastor ya. Janganlah tanpa status gitu ya Pastor. mhm. Betul. Terus sih. Oke. Lalu nah eh kita akan coba nih ada lagi pertanyaan, Master. Yes. Eee, Mhm, pertanyaannya tadi itu teman-teman ngomongin tentang penjajakan tuh, Master. Nah, kalau sekarang tuh mereka lebih lagi, lebih lagi dalam dia dia ngomongin tentang,
saatnya itu mereka berhubungan gitu. Nah, mereka nanya gini, eee, di saat berhubungan gitu, mereka tuh, ada satu pertanyaan gitu, sayang di mulut itu, Pastor lebih cocok yang mana nih? Sayang yang di mulut tapi nggak pernah dibuktikan, atau Mhm. nggak pernah bilang sayang tapi dibuktikan dengan perbuatan? Katanya itu mana sih yang lebih baik? Heeh. Ya jelas kalau misalnya sayang di mulut tapi nggak pernah dibuktikan itu bullshit ya, Iya, jelas. Heeh. Tapi nggak pernah bilang sayang tapi dibuktikan dengan perbuatan juga sebenarnya itu baik. mmm, Itu kayak lesser evil ibaratnya. Tapi mmm, saya menemukan, tetap nomor 2 lebih baik. nomor 2 Dibuktikan lebih apa, baik. nggak pernah bilang sayang tapi dibuktikan dengan perbuatan itu lebih baik. Cuma orang-orang kayak gini sebenarnya udah di posisi di atas angin. Kamu udah di Mmm, posisi yang baik, maksudnya kamu sudah bisa membuktikan cintamu. Kalau sudah buktikan cintamu, ya apa salahnya bilang I love you sedikit, mmm, apa salahnya sedikit romantis, apa salahnya? Nggak usah banyak-banyak kok. Kalau saya oke cenderung jelas yang kedua plus-plus ya. oke, Karena mungkin ada faktor love language juga, mhm, mungkin. Tapi gini, mau love language pun kalau misalnya di mulutnya bagus, pada akhirnya tindakan yang akan selalu membuktikan. iya, Maksudnya Yohanes 3:16 mengatakan, "Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini." mmm, Saking sayangnya, dia nggak mmm, cuma di mulut doang, "Karena begitu besar kasih Allah, I love mmm, the world so much." Tapi dia kan nggak stop sampai situ. Saya dia iya, turun menebus dosa manusia. Jadi saya tidak cenderung setiap kali saya ngajar, mhm mhm, saya cenderung untuk tidak masuk ke dalam dikotomi itu bahwa enakan ngomong tapi nggak dibuktikan atau mmm, kasih bukti tapi nggak ngomong. Saya nggak terjebak di dikotomi itu, saya balik ke oke Alkitab. Saya balik ke oke, firman Tuhan bilang, cinta tanpa ngomong doang itu bukan cinta. mmm, Bahwa kasih yang besar, kasih yang benar itu nggak cuma bikin seseorang bisa mengucapkan, tapi juga menindaklanjuti yang dia ucapkan. ah, Karena tindakan selalu lebih besar dari perbuatan. Tindakan mmm, selalu lebih besar dari perkataan. Itu iya, jelas, kekuatannya selalu lebih jelas. oke, Nah, makanya saya sih tidak terjebak di dikotomi itu, saya akan cenderung untuk bilang, if you really love, cinta dia, kamu harus membuktikan. Tindakan selalu lebih kuat. Dan sekalian, kalau misalnya bisa ngomong dikit-dikit, ya mmm, nggak apa-apa lah. Memang saya kaku, tapi saya kayak, ya nggak apa-apa. Justru dia menghargai kekakuanmu, tapi setidaknya dia menghargai kalau kamu ngomong kok. Kalau saya cenderung ke mhm situ. mhm, Saya juga bukan orang yang romantis kok. Saya bukan orang romantis, tapi saya berusaha membuktikan saya peduli sama dia dengan cara hal-hal kecil. Maksudnya bahwa ya quality talk-nya dia itu act of service ya. Apa namanya bahasa kasih act of service. mmm, Ya udah, bahasa cintanya dia saya lakukan. Buangan sampah, mmm, cuciin piring, dia dia bilang kok, "Kamu pijitin saya tuh nggak bisa dicintai banget." Saya bilang, "Oke, let's do that." oke Saya gitu oke. aja. Jadi Dari saya sih ke situ. dari situ, oke. Jadi lebih ke yang kedua, lalu Kedua, kemudian lakukan lakukan perbuatannya ya balik ke, love language-nya juga pasangannya itu seperti apa gitu, karena kayaknya itu mhm, lebih sama tadi mungkin ya komunikasi juga ya berarti Pastor ya? iya, Mengkomunikasikannya juga harus heeh. lebih Nah, komunikasi itu juga seni tersendiri. mmm, Ngomong nggak selalu komunikasi loh. Karena seseorang bisa bicara dua-duanya, tetapi mmm, somehow dua-duanya nggak saling ngerti. oke, Komunikasi nggak selalu ngomong soal bicara, tapi juga bicara mmm, soal nangkep. Cara kita menangkap, menangkap seperti apa. Nah, itu seni yang agak nggak mudah memang. Negosiasi, diplomasi itu sesuatu yang sangat penting di dalam sebuah hubungan memang. Dan iya sih, kalau orang belum dan bagi saya, dari pacaran memang harus belajar nego sih. Karena kamu setiap hari pada waktu menikah kamu akan nego. Harusnya gimana ya kalau begini? Jadi mendingan dari sekarang itu kamu udah belajar belajar. nego, Jadi jangan cuma lihat jalan, kita jalanin dulu aja, atau sayang-sayangan, nggak, belajar nego, belajar nyamain, belajar membangun kata sepakat dari awal. dari Karena itu awal, butuh latihan. Susah, susah banget. Gitu mmm, sih. oke.
Apalagi ini ya Pastor, ini ada satu nih, ini kayaknya relate banget juga sih. Nah, sama ini omongan kita ngomongin tentang komunikasi, dia tanya gini Pastor, dari jemaat salah satu pertanyaan jemaat CCTV bilang gini, "Nah, ini kaitannya, berbohong demi kebaikan maksudnya kebaikan itu untuk, ya ibaratnya menghindari konflik saat pacaran dan lain-lain, nah itu kalau menurut Pastor gimana?" Pertanyaan saya, Nah kamu bohong nah, untuk menghindari konflik, oke. hmm. Kalau misalnya bohongmu ketahuan, respons dia seperti apa? Hmm. Biasanya pasti malah lebih gede sih ya Pastor ya. Nah, rela kamu lebih besar? Hmm, Rela? hmm, Kalau misal gara-gara itu dia jadi putus dan pergi gimana? Yakin kamu itu keputusan terbaik? Saya udah nemuin hmm, ya, hmm, saya belajar dan mungkin yang saya ngomong tuh nggak enak, tapi hmm, kejujuran sampai kapanpun akan selalu punya kemampuan untuk mengetuk pintu-pintu dan membuka pintu-pintu yang sebenarnya tadinya tertutup. hmm, Sampai kapanpun. Apakah kejujuran bikin dia terluka? Bisa. hmm, Bisa nggak kejujuran bikin dia trust issue? Bisa. bisa Bisa nggak kejujuran bikin kamu putus dari dia? Bisa. bisa. Bisa aja, jujur aja. Tapi kok kalian udah siap masuk lebih dalam? Harusnya sih nggak ada lagi yang nutupin. Karena ini, realit itu adalah konsekuensi dari apa yang kita pernah lakukan. Karena Hmm, sekarang kalau ditanya, misalnya, mungkin nggak tahu dari mulut kamu, tapi tahunya dari mulut orang lain. Gimana rasanya? hmm, Itu bisa lebih gede loh. iya sih. Di dalam kehidupan kita menemukan ada namanya lesser damage. Jadi gini, Hmm, ada pilihan-pilihan yang semua pilihan ini punya dampak memukul dan menyakitkan. Tapi kita iya. cari yang sedikit lebih tidak menyakitkan dari yang lain. Dan saya menemukan bahwa Hmm, kejujuran itu hmm, ada pilihan yang menyakitkan, tapi lebih tidak nyakitin dibanding kebohongan. oke. Damage-nya Damage-nya lebih damage-nya sedikit. paling kecil. Iya, paling kecil ya. Damage-nya paling kecil. Ya, memang ada trust issue sedikit, bakal iya, tapi kalau misalnya kamu buktikan kamu bertobat dengan konsistensi hidup kamu, Hmm, dia lama-lama trust issue-nya akan hilang. Kalau nggak 2 hmm, tahun, ya 20 tahun lah. Trust issue-nya hilang kok. Misalnya kamu cerita, saya pernah bandel sama ini. Mungkin dia trust issue. Jangan-jangan kantor kamu bandel lagi. Tapi kamu tinggal buktikan saja. Kamu hmm, ngomong, saya tahu mungkin kamu trust issue sama saya. Tapi izinin saya buktiin. Please, kamu bisa lihat handphone saya, bisa lihat ini, bos saya ini saya ini bisa dipercaya. hmm. Dan biarkan dia bergumul dengan kepercayaannya sendiri. Ya, antara 3 sampai 30 tahun, pasti dia percaya lagi sama kamu. Iya sih, biasanya waktu adalah waktu membuktikan jadi. Waktu dan konsistensi menurut saya. Iya, betul, waktu dan Konsistensimu konsistensi. untuk hidup dalam pertobatan seiring berjalannya waktu, itu yang akan dia lihat sendiri.